Indonesia pada tahun 2023 memiliki penduduk lebih dari 278 juta jiwa. Seperempat atau 61 juta lebih adalah orang muda dengan rentang usia 15 hingga 30 tahun. Selama 10 tahun terakhir, orang muda mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Namun, dengan populasi orang muda sebanyak itu, masih banyak orang muda yang tidak mengetahui tingkat korupsi di Indonesia. Bahkan tidak sedikit orang muda yang tidak peduli terhadap situasi korupsi di Indonesia. Jadi sebenarnya saya sebelumnya itu kayak cuman denger doang kalau misalnya ada PBJ, tapi belum pernah ikut langsung apalagi kayak memantau. Situasi demikian menginisiasi Transparency International Indonesia untuk membentuk suatu komunitas orang muda, dengan harapan orang muda mau terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Komunitas tersebut dinamakan Youth Integrity Center. Menurut data dari KPK dari tahun 2003 hingga tahun 2024 mencatatkan bahwa sektor korupsi terbesar di Indonesia adalah sektor pengadaan barang dan jasa, sebanyak 339 kasus. Bahkan di tahun 2023 menjadi catatan rekor sejarah yang paling tertinggi pada sektor korupsi sektor pengadaan barang dan jasa, sekitar 63 kasus. Youth Integrity Center dilaksanakan di 5 wilayah Indonesia, diantaranya Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Kami mengajak orang-orang muda yang ada di wilayah tersebut untuk memantau adanya pengadaan barang jasa di sektor publik. Menurut kami, PBJ itu paling berdampak bagi kehidupan orang muda, entah itu orang muda itu sendiri atau bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya kita melihat jalanan yang rusak, jembatan yang roboh, dan lain-lain yang dapat memberikan kerugian atau dampak besar kepada kehidupan orang muda maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Orang muda yang tergabung dalam Youth Integrity Center berlatar belakang sebagai mahasiswa, jurnalis, dan aktivis di daerah masing-masing. Sebanyak 15 anak muda di tiap wilayah menjadi agen perubahan dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa. Saya tertarik bergabung dengan gerakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sulawesi Selatan, karena di situ saya bisa mendapatkan apa yang sebelumnya sebenarnya harus saya ketahui sejak dulu. Berbagai peningkatan kapasitas dilakukan kepada orang muda yang tergabung dalam Youth Integrity Center. Kita diberikan pembekalan berupa teori, kita diajarkan bagaimana sih aliran APBN itu, gitu, lembaga-lembaga terkait, dan website apa yang bisa kita akses untuk dapat mendapatkan informasi itu. Dan itu tidak satu kali saja, itu sangat sering, banyak sekali materinya, dan pemateri-pemateri yang diundang pun pemateri-pemateri yang hebat. Saya merasa ini adalah pengalaman baru buat saya, bagi karena kegiatan-kegiatan seperti ini sangat jarang dilakukan. Saya pun sebagai anak muda baru sadar atau baru tahu, oh ternyata ada akses yang bisa diakses secara publik. Ini ada website yang bisa diakses secara publik untuk saya berkontribusi dalam pemantauan ini. Itu kan hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui. Dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berkesan tentunya bagi saya. Pengalaman-pengalaman seperti ini tentunya sulit untuk didapat. Pemantauan dilakukan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Kami berharap temuan-temuan hasil pemantauan yang dilakukan Youth Integrity Center menjadi masukan bagi pemerintah setempat untuk melakukan pengadaan yang bersih dan berintegritas. Selama beberapa waktu ini, kami telah melakukan 2 kali pemantauan. Yang pertama itu proyek pembangunan rujak masjid di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian yang baru-baru ini pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan Center Point of Indonesia di sekitar Losari. Dari dua proyek ini, kami menemukan ada berbagai kejanggalan, mulai dari proses pengadaannya, mulai dari tender, pemilihan perusahaan pemenang tender, hingga pada proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diperlukan memang pengawasan yang intens oleh masyarakat umum, khususnya baik kaum orang muda, agar pelaksanaan proyek-proyek yang akan datang ini
dapat terpantau dan dapat dimaksimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat. Tentu saja Youth Integrity Center tidak hanya akan ada di 5 wilayah Indonesia. Kami berharap Youth Integrity Center bisa menjadi virus-virus kebaikan yang mampu menyebar ke seluruh orang muda di Indonesia untuk peduli dan berpartisipasi dalam melawan korupsi. Harapan saya ke depannya sebenarnya adalah apa yang saya dapatkan di YIC Sulawesi Selatan itu tidak hanya simpan sama kawan-kawan, tetapi juga disebarluaskan ke publik di luar sana. Perlu untuk mengkampanyekan kegiatan ini, perlu untuk mengkampanyekan hal ini. Karena sebenarnya bukan cuma saya yang nggak tahu, pasti banyak lagi mahasiswa yang nggak tahu atau mahasiswa yang nggak tahu. Agar kemudian gerakan ini merupakan menjadi gerakan bersama. Dan semoga akan lebih banyak masyarakat yang dilibatkan, mahasiswa yang dilibatkan, masyarakat besar ini bisa tahu ke depannya bahwa oh kita ini punya kontribusi loh untuk melakukan pengawasan pada pengadaan barang dan jasa. Akan lebih banyak proyek-proyek lain yang terus dipantau sama kawan-kawan di YIC Sulawesi Selatan, dan tidak hanya berhenti pada forum konsultasi publik, tapi berlanjut sampai setiap proyek pengadaan barang dan jasa itu bisa berjalan dengan baik. Bukan cuma anak muda yang punya akses, tapi semua orang itu punya akses untuk dapat melakukan pemantauan barang dan jasa. Itu saja dari saya. Saya orang muda. Lawan korupsi. Orang muda